Sebelum ibadah, mari kita saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Minggu Quasimodo Geniti. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai 3, Terang Matahari. Senang berseri
Marilah mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akar air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kuasa kebangkitan anak-Mu menjadikan iman, kasih dan pengharapan kami semakin kuat dan hidup oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan yang memerintah bersama dengan Engkau dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1 dan 2. Terbukalah surga. Pembacaan firman Allah kita ambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Janganlah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya, dengan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari sahabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kedelainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Marilah dengan doaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan padamu ya Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan dengan perkataan, pikiran dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia, apalagi orang-orang miskin dan lemah. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, tetapi sebaliknya begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami begitu sering menyanyiakan berkat Tuhan dan membuang-buang waktu atas pemberian-Mu yang baik untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami selaya mendapat murka-Mu, tetapi sekarang kami datang mengendalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami demi Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit.
kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1. Tercurah darah Tuhanmu. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat Ia Maha Tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang benar padanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36 demikian. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruh akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta perpuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke rekening BNI atas nama BNKP Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 sampai 5. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji
bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan raja tak berubah tak lama. Puji Dia yang kekal kuasanya. Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Mari puji Raja sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan, inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, luruskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, luruskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan yang tak memuaskan hati-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, pada hari ini Bapa, saat ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas pertolongan Tuhan seminggu lamanya. Kau telah memberkati keluarga kami, pekerjaan kami. Tuhan, sebagian dari itu Bapa pada saat ini
kami mengumpulkan persembahan kami dan persepuluhan kami. Engkau terima Bapa agar menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum. Engkau berkati pekerjaan, Engkau berkati keluarga, dan semua cita-cita Engkau berkati Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk yang mengelola persembahan ini. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan Bapa, agar dalam pengelolaan persembahan ini hanya untuk melebarkan kerjaan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap oleh air anggurmu. Jemaat duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang disampaikan Ibu Pendeta Lilisir J. Harifa, STH, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini ya Bapa, kami bersekutu di hadapan-Mu. Kami memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami yang telah kami alami. Demikian juga pertolongan-pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini dengan kuasa dan kasih Tuhan, Tuhan boleh mempertemukan kami dengan saudara-saudari kami seiman. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami memohon mari sampaikan kepada kami apa yang hendak Tuhan mau sampaikan kepada kami lewat firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan baca dan akan kami dengarkan. Untuk itu Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus
Itulah yang Engkau utus untuk mendiami hati kami, memimpin kami. Terlebih hikmat daripada Tuhan, mari Tuhan karuniakan bagi kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan tidak berlalu begitu saja dan tidak akan menjadi sia-sia, tapi kami akan memperkatakannya di dalam hidup kami, dan kami hidup menjadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan. Mari berkata-kata kepada kami lewat hamba-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini yaitu terambil dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pada pasal 2 ayat 2. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pada pasal 2 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, yang menjadi tema hari ini adalah kita hidup di dalam terang. Kita hidup di dalam terang. Auri ita bahaga. Ada sebuah perumpamaan Bapak Ibu atau ilustrasi. Ada seorang petani. Dia mencoba menanam cabai atau pohon cabai, dan dia memisahkan ada 2 pot. Pot yang pertama setelah dia menanam, dia letakkan di luar yang ada cahaya matahari. Dan yang satunya dia letakkan di ruang yang gelap dan pengap. Artinya tidak ada cahaya.
Maka kedua, tanaman cabai ini memang hidup. Mereka memang bertumbuh, tetapi ada yang membedakannya. Tanaman cabai yang pertama yang hidup di luar, yang ada cahaya matahari, maka hidup dengan baik, tumbuh subur, dan kemudian berbuah. Dia tidak hidup hanya 1 bulan, bahkan dia hidup dalam waktu yang cukup lama. Tetapi tanaman cabai yang hidup di dalam ruangan yang gelap, yang pengap, dia memang hidup. Tetapi dia tidak sesubur dengan tanaman cabai yang hidup di luar yang ada cahaya. Dia hidup dengan kurus, daun-daunnya tidak hijau, tetapi pucat kekuning-kuningan. Dan walaupun dia berbunga, tetapi tidak sampai menghasilkan buah. Inilah yang membedakan Bapak Ibu. Dari tanaman yang ditanam ini, maka terlihat jelas ada perbedaan. Di mana tanaman cabai yang hidup di luar yang ada cahaya akan hidup dengan subur dan berbuah. Tetapi tanaman cabai yang hidup di dalam ruangan yang gelap, yang tidak ada cahaya, memang hidup tetapi tidak subur, kurus, dan tidak menghasilkan buah. Dari ilustrasi ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sebenarnya kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada terang itu. Saya mau memberitahu kita bahwa terang itu sebagaimana disampaikan oleh Rasul Yohanes, terang itu adalah tidak lain daripada Allah itu sendiri. Dan Allah itu sendiri yaitu yang telah mengutus anaknya ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Maka melalui ini Yohanes bersaksi, Yohanes memberitakan, dan ada bukti-bukti. Dia tidak hanya bercerita, dia tidak hanya menyampaikan dongeng yang tidak ada fakta atau kebenarannya. Bukan cerita rakyat biasa. Dia mengatakan bahwa apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, dan apa yang telah kami saksikan, bahwa apapun yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Maka Bapak Ibu, hal yang mau disampaikan oleh Yohanes bahwa yang diberitakan itu adalah benar-benar Dia adalah terang, benar-benar Dia adalah hidup, benar-benar Dia adalah Allah. Maka kalau ada yang mengatakan Yesus itu bukan anak Allah, maka bukti apa lagi yang mau kita berikan? Bukankah ada saksi hidup? Dan saksi hidupnya tidak lain adalah para muridnya sendiri. Dan salah satunya yang disaksikan, diberitakan oleh seorang rasul yang bernama Yohanes. Bahkan ketika mereka makan di perjamuan terakhir, bukankah Yohanes bersandar kepada Yesus? Bahkan ketika Yesus menampakkan diri, bukankah Yohanes juga ada di situ dan melihat ketika Thomas yang pada awalnya tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, lalu dia meraba tangan Yesus yang telah dipaku itu. Bahkan lambung Yesus yang telah ditikam itu juga diraba. Dan dia benar-benar hidup. Maka di sini mau disampaikan oleh Yohanes, maka demikianlah juga yang kami mau saksikan, yang kami mau beritakan, yang mau kami sampaikan, supaya kalian percaya bahwa di dalam Dia ada kehidupan yang kekal. Di dalam Dia yang percaya, yang mengikut Yesus, mereka akan mengalami terang hidup dan tidak akan mengalami kebinasaan lagi. Ya, jadi itulah yang mau disaksikan, mau disampaikan kepada kita. Mengapa? Ada 3 yang akan diterima, yang akan diperoleh
oleh orang-orang yang percaya yang menerima terang ini. Yang pertama yang mau disampaikan oleh Yohanes adalah ketika orang-orang percaya akan kesaksian yang diberitakan oleh para rasul, dan sampai saat ini kita pun yang percaya akan Injil dan menerima Yesus itu, maka hal yang kita alami yang pertama, kita akan mengalami yang namanya terang hidup. Ya. Terang hidup yaitu adalah kehidupan yang kekal. Bahkan terang hidup yang dimaksud di sini adalah orang-orang percaya tidak akan mengalami ketakutan lagi. Dia tahu apa yang dia lakukan. Ya, dia tidak akan mengalami kebinasaan. Tetapi yang ada di dalam dirinya adalah merupakan kekuatan-kekuatan. Yang ada di dalam dirinya adalah hikmat. Yang ada di dalam dirinya adalah keberanian. Maka itulah yang akan dialami oleh orang percaya. Dia akan mengalami terang hidup. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus, kita yang menerima Yesus yang adalah terang, maka kita pun akan menerima kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan beroleh persekutuan yang indah seorang dengan yang lain. Kalau saya bacakan Bapak Ibu, di ayat yang ke-6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, ya, maka namun dengan kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi kita yang hidup di dalam terang akan beroleh persekutuan dengan Dia. Maka bagaimana dengan orang-orang yang hidup bersekutu dengan Allah? Apa yang dia peroleh? Kedamaian. Ada sukacita. Bahkan dia akan mengalami lahir baru, kehidupan baru. Itu yang akan diterima, ya. Dan bukan hanya bersekutu dengan Allah, kita pun mampu hidup bersekutu berdamai dengan sesama kita. Kita berdamai, kita hidup rukun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan di dalam keluarga pun mereka bisa bersekutu dengan baik. Mengalami persekutuan yang indah, yang hidup dengan rukun, damai. Jangan kita bicara dulu di luar bagaimana hubungan relasi kita dengan sesama kita baik, tapi bagaimana dengan hubungan kita dengan keluarga kita? Bagaimana persekutuan kita dengan keluarga kita, baik atau tidak? Bisa saja antara suami istri tidak bersahabat. Bisa saja antara orang tua dengan anak tidak baik hubungannya. Maka orang yang percaya, yang menerima Kristus dan hidup di dalam terang Kristus akan mengalami persekutuan yang indah dengan Allah dan juga dengan sesamanya. Yang ketiga yang mau disampaikan adalah yaitu akan mendapatkan pengampunan. Ya. Dan inilah merupakan sebuah jaminan bagi kita orang-orang yang menerima dan percaya kepada Kristus. Kita didamaikan dengan Allah dan sekaligus kita disucikan dan dosa-dosa kita diampuni. Di pasal 2 tadi telah dijelaskan bahwa ada pengantara kita dengan Bapa. Siapakah itu? Yesus. Dan telah dijelaskan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan-kejahatan kita. Inilah yang akan dialami oleh orang percaya. Dosanya akan dihapus. Dia ditebus, dia diselamatkan. Kita tidak akan dibuang. Kita tidak akan mengalami penghakiman, tetapi justru kita akan dibebaskan, kita dimerdekakan, dan kita akan mengalami keselamatan karena pengampunan dari Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, kalau 3 hal ini telah kita terima, saya percaya kita sudah menerima ini,
maka ada hal yang perlu juga kita mau lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, dengan kita telah mengalami kelahiran baru dalam Kristus, karena kita telah menerima dan percaya kepada Yesus yang adalah terang hidup, maka poin yang pertama yang menjadi tugas kita bersama adalah mari bersaksi dan menceritakan perbuatan Tuhan yang telah kita alami. Sebagaimana Yohanes telah mengambil tugas ini dan telah menjalankan tugas ini sehingga banyak orang yang percaya dan menerima Yesus, maka tugas itu juga dilimpahkan kepada kita. Maukah kita bersaksi tentang Tuhan? Apakah itu menjadi kerinduan kita? Kita ini sudah selamat. Amin. Ragu-ragu kita ini sudah selamat. Amin. Jangan ragu, kita ini sudah diselamatkan oleh Yesus. Maka karena kita telah diselamatkan, maka mari beritakan keselamatan itu kepada sesama. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Dan itulah mengapa Yohanes mengatakan supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yang artinya bagaimana sukacitanya Tuhan itu bisa sempurna, yaitu ketika kita menjalankan tugas kita sebagai orang percaya yang telah dipanggil oleh Tuhan dan ditugaskan di tengah-tengah dunia ini, supaya kita mau bersaksi. Maka apa yang menjadi kesaksian-kesaksian kita? Banyak. Keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita dapat dari Tuhan. Bukankah sebuah kebanggaan ketika anak-anak kita berhasil? Bangga. Siapa yang tidak senang ketika anaknya berhasil? Lulus kuliah, bekerja. Mari bersaksi ketika Tuhan sudah melawat kita, ketika Tuhan sudah menyembuhkan kita. Ya, yang awalnya kita tidak bisa berdiri, yang awalnya kita tidak bisa duduk. Tapi dengan pertolongan Tuhan, mukjizat sudah nyata, maka kita bisa kuat. Mari ceritakan, sampaikan kepada orang lain. Ketika kita di keluarga kita bukan tidak ada masalah, ada masalah. Tapi barangkali Bapak Ibu dengan adanya masalah-masalah itu makin memperkuat iman kita kepada Tuhan dan membuat kita semakin akrab dengan pasangan kita, semakin memahami pasangan kita. Maka ketika ada keluarga-keluarga yang membutuhkan nasihat-nasihat untuk kita bimbing, marilah bagikan. Begini loh, kunci di dalam keluarga itu mengampuni. Kunci di dalam keluarga itu mengalah. Itu adalah merupakan kesaksian. Dan ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Marilah beritakan supaya sukacita Tuhan menjadi sempurna. Yang kedua, hiduplah di dalam terang. Itulah tema tadi. Hiduplah di dalam terang dan jauhilah kegelapan. Kalau terang itu adalah ketiadaan kegelapan, maka kebalikan. Kegelapan itu adalah ketiadaan cahaya terang. Maka pilih. Kita mau tinggal di mana? Kita mau hidup di mana? Di dalam terang atau di dalam kegelapan? Karena kenapa? Ketika ada terang di dalam hidup kita, maka kita bisa melakukan segala sesuatu. Contohnya Bapak Ibu, kalau lampu saja di rumah padam 1 jam saja, itu terjadi di tengah malam atau pada saat kita sedang beraktivitas, apa yang terjadi? Kita pasti akan kewalahan. Kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa mengambil sesuatu. Yang terjadi kita malah menabrak sana sini. Tatadu manendre ita. Ya, letailah. Tetapi ketika ada terang, ketika ada cahaya, maka kita bisa melihat. Kita bisa berjalan.
Dan terang Allah tadi, terang Kristus telah menerangi langkah hidup kita, telah menuntun kita kepada cahaya kehidupan. Maka orang-orang yang percaya menerima Kristus tentunya juga hidup di dalam terang itu. Yang artinya dia mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Dia adalah menjadi anak-anak terang yang memiliki sifat Bapanya, yaitu hidup dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, melakukan keadilan. Daegam muatahaga. Barangkali kalau kita menyebutkan buah-buah roh, maka itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam terang. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saya mau menyampaikan Bapak Ibu, na auri ita baso gemi-gemi, maka hadaya zalua. Pasti letakil hadaya, ni falu ada. Itadu-tadu mana, ni tadu-tadunya. Maka apa yang mau saya sampaikan di sini? Orang yang masih hidup di dalam kegelapan, maka ketika dia tidak memiliki sifat karakter ilahi dalam hidupnya, maka dia akan berkata-kata tidak sesuai dengan perkataan Tuhan. Itadu mana ni tadunia, hena tersinggung nabonya bawehedenia, lefadulinia. Itulah salah satu contoh orang yang hidup dalam gelap. Ya, dia tidak peduli ketika orang tersinggung dengan kata-katanya. Yang penting puas, ya, kepuasan bagi dirinya. Dia mengatakan saya puas, saya menyampaikan ini. Maka ketika saya sudah menyampaikannya, ale dedeku tidak. Orang yang hidup di dalam terang akan memiliki kelemah lembutan. Walaupun memang sifatnya di dalam apa yang mau dia sampaikan itu ya memang agak menusuk bakabat deda, tapi gunanya adalah untuk mengoreksi, untuk memperbaiki hidup kita. Tapi tidak sampai menyinggung orang. Maka dia akan pilih kata-kata yang bijak. Dia akan lihat di mana tempatnya. Sama seperti kita menasihati anak-anak kita. Ketika anak kita bersalah, maka jangan sampai psikolog mereka terganggu. Kita akan mengatakan dengan baik-baik, memegang pundak mereka, bahu mereka, dan berkata, ini loh nak, tidak baik. Ketika melakukan ini akan ada akibatnya. Tapi coba langsung kita hakimi, maka anak itu akan menjadi pembangkang, akan melawan kita. Maka orang yang hidup dalam terang, dia akan hidup dalam kebijaksanaan. Dia akan mampu berkata dengan lemah lembut. Dia memiliki buah-buah roh. Hidup dalam kesabaran, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kasih. Dan banyak hal yang dia lakukan. Jadi mari tinggal dan hidup dalam terang. Karena sungguh terang ilahi menuntun kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga yang mau disampaikan, mari bertobat dan jangan kembali lagi ke belakang. Tadi telah disampaikan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Maka jangan malu mengakui dosa di hadapan Tuhan. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, ketika liturgos mengatakan pengakuan dosa dan diberikan waktu 1-2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka ambillah waktu untuk itu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya pada saat itu, setiap saat akuilah dosa di hadapan Tuhan. Saya ini tidak sempurna, saya ini adalah orang berdosa, saya ini adalah orang-orang yang tidak melakukan segala perintah. Maka apa yang terjadi ketika kita mengakui dosa kita dengan berani, dengan jujur, dengan rendah hati di hadapan Tuhan, pengampunan akan kita peroleh. Maka jangan berbuat dosa lagi. Mari bertobat. Jangan kembali lagi ke belakang. Kalau selama ini mungkin ada hal yang tidak baik yang kita lakukan kepada sesama kita, mungkin kita sering mengatai dia dengan kata-kata yang tidak baik, maka bertobat.
Kalau mungkin selama ini kadang kita menggosipkan sesama kita, maka janganlah menggosipkan lagi sesama. Terimalah dan hargailah dia. Ketika kita tidak memberikan maaf kepada suami, istri, anak sesama kita, maka marilah ampuni dia. Ketika kita hidup di dalam kekerasan hati, tidak mau memberikan maaf kepada dia, istilahnya sampai mati pun aku tidak memaafkan, maka marilah terima dia dan menghalahlah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Saya dan Bapak Ibu, kita harus meninggalkan dosa-dosa lama, karena sungguh kita telah mengalami lahir baru dan hidup baru. 3 hal ini menjadi bahan perenungan kita. Dan mari hidup bersama, berdampingan dan sesama, hidup rukun, sehingga kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Ayat hafalan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Sekali lagi, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Yang saya mau katakan di sini, kita adalah anak-anak terang, maka kita yang sudah hidup dalam terang, jangan sampai terang kita mati. Ya, mati vaduda. Kita ini, ya, terang yang ada dalam hidup kita bisa mati. Perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan bisa saja nanti suatu saat tidak kita lakukan lagi. Karena kenapa? Karena sungguh kegelapan itu mau menguasai hidup kita. Dan iblis itu banyak cara dia lakukan untuk menggodai kita. Maka pertahankanlah terang ilahi itu supaya tetap hidup. Dan kita menghidupinya supaya kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Mari kita mengucapkan bersama-sama. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. 3 ya. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Lukas pasal 11 ayat 35. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami sungguh terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus bekerja dan akan berkata-kata dalam hati kami. Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami pun mampu memahami, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan telah dibawa ke dalam terang ilahi. Sehingga terang hidup itu pun telah kami peroleh. Pengampunan itu telah kami peroleh dari Tuhan. Keselamatan itu telah diberikan bagi kami. Dan sungguh itu adalah sebuah sukacita dan anugerah yang terbesar yang telah kami terima dari Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami diingatkan agar kami senantiasa memberitakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Segala kuasa Tuhan, pengalaman-pengalaman yang indah yang telah kami terima, mukjizat dari Tuhan, biarlah kami ceritakan kepada sesama kami, sehingga mereka juga Tuhan percaya kepadamu. Demikian juga biarlah kami tetap hidup dalam terang Kristus, agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan ajarilah kami senantiasa untuk tetap introspeksi diri, untuk tetap membenahi diri, bertobat, dan tidak mengulangi lagi dosa yang sama. Kami adalah manusia baru yang telah dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh indah kemuliaan, percayalah, Yesus Kristus telah berubah selama
dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita mendengarkan pujian vokal grup vokal solo yang disampaikan oleh anak kita Felin Zaluhu dan Glenn Lase. Sungguh besar setiamu, nyata dalam hidupku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau selalu di sisiku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Aku tetap percaya, kini aku percaya, rancanganmu pada bagiku, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
Dan berikutnya dari Formasi Lingkungan 4 juga dari Glenn Lase. Saya persilakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, terpuji nama Tuhan. Inilah generasi dari Formasi Lingkungan 4. Baik, mari kita mendengarkan warta jemaat dari majelis. Shalom, Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 14 April 2024, pengkhotbah Bapak Pendeta Adi Lilaia STH, liturgos Bapak Satuannya Keriso sama Brian Harefa,
ibadah dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak Minggu 14 April 2024 dapat dilihat pada warta. Kemudian pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45 Minggu 14 April 2024. Pengkhotbah dilayani oleh Ibu Pendeta Caharisda Hulu Emin. Komisi Perempuan disampaikan kembali bahwa pada ibadah Minggu 14 April 2024 akan dilaksanakan pengumpulan persembahan untuk mendukung kegiatan ibadah HDS dan HUT Komisi Perempuan BNKP Jemaat Jakarta yang diantar ke depan. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberitahukan pula bahwa dalam rangka pelaksanaan ibadah HDS, HUT Komisi Perempuan BNKP Jemaat Jakarta dan Hari Kartini, Komisi Perempuan mengadakan beberapa kegiatan lomba sebagai berikut. 1. Lomba memasak per kelompok yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 7 April 2024, setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan seluruh warga jemaat mendukung kegiatan dimaksud. 2. Lomba baca indah Alkitab Bahasa Nias per lingkungan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 April 2024 setelah selesai ibadah. Diharapkan seluruh warga jemaat mendukung kegiatan dimaksud. Komisi Pembinaan dan Pendidikan diinformasikan seluruh warga jemaat bahwa pelaksanaan kegiatan Komisi Pembinaan dan Pendidikan tentang program pelatihan pro kantor akan dimulai pada tanggal 20 April 2024. Terkait nama-nama utusan dari lingkungan yang masih belum menyerahkan, diharapkan kepada satuan Yakeriso masing-masing lingkungan supaya mendata dan menyerahkan nama kepada sekretaris jemaat dengan batas waktu sampai dengan hari Minggu tanggal 7 April 2024 hari ini. Lingkungan 6. Diberitahukan bahwa warga jemaat lingkungan 6 BNKP Jemaat Jakarta bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Pendeta melaksanakan kegiatan retreat yang akan diselenggarakan mulai pada hari Kamis 11 April 2024 sampai dengan hari Sabtu 13 April 2024 di Villa Cokro 5, Bogor, Jawa Barat. Diharapkan segenap anggota lingkungan 6 dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini sekaligus merupakan undangan resmi. Persembahan Hari Doa Sedunia HDS. Disampaikan bahwa pada ibadah Minggu tanggal 21 April 2024 akan dilaksanakan pengumpulan persembahan Hari Doa Sedunia yang diantar ke depan. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sosialisasi keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Sehubungan dengan keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 31 Maret 2024, maka diinformasikan: 1. Bagi warga jemaat yang mau didoakan, diharapkan kepada Satuan Yakeriso supaya menyampaikan nama-nama kepada BPMJ. 2. Majelis Jemaat menyetujui usulan BPMJ tentang pemberdayaan Satuan Yakeriso seumur hidup untuk membantu pelayanan sebagai doa konsistori, kolektan dan penyambut jemaat sesuai SK BPHMS BNKP nomor 100 /Kep BPHMS /2022
tentang satuannya Keriso seumur hidup. Laporan keuangan, laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 29 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024. Saldo awal kas 195.637.667.667,20 sen. Total penerimaan 23.090.786 rupiah. Total pengeluaran sebesar 46.666.494 rupiah. Saldo akhir kas sebesar 172.061.959,20 sen rupiah. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 1 April sampai dengan 7 April 2024 ada sebanyak 20 orang. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian dapat dibaca pada warta. Demikian pembacaan warta jemaat. Shalom, Yahoo. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah kawan yang sejati di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami lemah dan terbatas. Dan itulah alasan kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami berserah diri sepenuhnya di hadapan Tuhan.
menyerahkan tubuh dan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya kami tetap tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan juga tinggal dalam kami. Kami adalah milik-Mu sepenuhnya Bapa. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami selalu menantikan pertolongan Tuhan. Kami memohon ya Bapa, biarlah kiranya di sepanjang kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa menuntun kami, menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan memampukan kami untuk melakukan segala kehendak-Mu. Mari Tuhan ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, sucikanlah kami, supaya itu tidak menjadi penghalang penghambat berkat-Mu bagi kami. Terlebih saat ini, kami yang adalah anak-anak-Mu, datang memohon kepada Tuhan menaikkan doa syafaat. Kami mendoakan orang tua kami, Bapak Ama Devi, Bapak Ama Risda, Bapak Ama Hans, dan juga saudari kami Ibu Ina Lukas, Hetri, Indah, Alvin, dan juga Bapak Ama Futi dan Ibu Ina Futi dan Bapak Ama Iman yang masih di dalam pemulihan. Dan masih banyak lagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi Engkau adalah Maha mengetahui. Mari Tuhan jamah, mari Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Berkatilah setiap obat makanan yang mereka makan minum. Biarlah kiranya menjadi obat yang menjarap dalam tubuh mereka, menjadi obat yang manjur, sehingga mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Demikian juga Bapa, kami mendoakan seluruh orang tua kami lansia. Biarlah kiranya juga Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan biarlah mereka senantiasa memiliki pengharapan dalam Tuhan, sehingga mereka juga tetap bersuka cita di dalam usia mereka yang sudah lanjut. Mampukan mereka Tuhan untuk selalu melihat dan mengenal Engkau, sehingga mereka tetap menjadi teladan bagi kami anak-anak dan cucu-cucu mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, dan juga biarlah dengan bertambahnya umur mereka, mereka semakin hidup di dalam kedewasaan, dan mereka senantiasa mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan. Demikian juga Bapak, kami mendoakan seluruh warga jemaat di BNKP Jemaat Jakarta ini dari lingkungan 1 sampai di lingkungan 6. Apapun yang menjadi kegiatan mereka dalam minggu ini, mari Tuhan sertai dan Tuhan tolong mereka. Demikian juga Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan dan segala usaha, bahkan bisnis mereka. Berkatilah setiap orang tua menjadi orang tua yang takut akan Tuhan dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak, yang memiliki hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka mampu mendidik dan membesarkan anak mereka dengan baik. Demikian juga Tuhan berkati setiap anak-anak yang Tuhan telah titipkan di tengah-tengah keluarga mereka, menjadi anak yang takut akan Engkau dan akan menjadi generasi penerus yang akan membanggakan hati orang tua dan menyukakan hati Tuhan. Biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang selalu mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan berikan mereka masa depan yang baik. Berkatilah setiap cita-cita dan juga studi mereka. Berilah mereka masa depan yang baik. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang masih belum terketuk hatinya untuk datang ke rumah Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Bapa, kami terbatas untuk mendatangi mereka, untuk menghibur mereka. Tapi kami memohon melalui pertolongan Roh Kudus, biarlah kiranya Engkau yang memanggil mereka dengan kasih-Mu, merangkul mereka dengan kasih-Mu Tuhan, dan membawa mereka di hadapan-Mu untuk bertekuk lutut, agar kami bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan dan memberi diri di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup.
Demikian juga Bapa, kami mendoakan semua pemimpin kami, semua pemerintah. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menaungi mereka, sehingga mereka juga berlaku adil dan hidup di dalam kebijaksanaan. Kiranya mereka juga menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar menghidupi firman-Mu, sehingga mereka juga menjadi saluran berkat Tuhan bagi umat Tuhan di dunia ini, terutama bagi kami di negara Indonesia, bahkan di DKI ini, dan juga di pulau kami Nias tercinta. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong, biarlah Tuhan yang senantiasa menggandeng tangan kami, menuntun langkah-langkah kami, agar kami tetap berjalan di jalan Tuhan, dan tetap hidup dan tinggal di dalam terang Tuhan. Kami akan berpisah-pisah, kami akan pulang ke rumah kami. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami, sehingga kami akan pulang ke rumah kami dengan membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di doa permohonan kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berilah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kan dan kuasa dan pulanglah di dalam kehidupan-Mu sehari-hari, di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Kita bersatu dulu. Amin. Yahobu.